Ya, Pak. Ya, tadi sudah sampai band 5 ya. Ya. Nah, ini ya. Band 5 itu apa aja? Basofil, Basofil, eosinofil, neutrofil, eosinofil, limfosit, neutropil, monosit. limfosit, monosit. Yang harus kita kenal pertama kali adalah neutropil. Kenapa? Karena merupakan penyerang pertama. Nah, Ya, yang nyerang pertama kali adalah neutropil. Nah, yang harus kita kenal yang kedua yaitu limfosit. Kenapa limfosit? Karena dia itu ada sel T dan ada sel B ya. Siapa yang tahu bedanya? T itu biasanya membantu sel imunitas lain, B menghasilkan antibodi. Ya, jadi yang sel T itu ikut membantu neutropil dalam menyerang kuman-kuman penyakit. Jadi dia itu fungsinya bereaksi ya. Jadi bereaksi itu sel T. Sedangkan sel B itu juga disebut sebagai sel memori. Di mana memori itu artinya mengingat, artinya beberapa penyakit yang pernah menyerang tubuh manusia, lalu leukosit itu kemudian mengingatnya atau dia itu menyimpan memori atau ingatannya, sehingga kalau ada kuman yang sama menyerang, maka sel atau leukosit sudah memiliki cara untuk menangkalnya. Jadi sel B-nya itu atau limfosit di sini itu memiliki tugas yang lebih spesifik, penanganan yang lebih spesifik. Jadi nanti masing-masing penyakit yang masuk dalam tubuh manusia itu ditangani dengan lebih tepat oleh siapa? Oleh limfosit. Kenapa? Karena dia memiliki antibodi. Ada pertanyaan? ya. Oke, itu yang terbanyak kedua. Ini jumlahnya sekitar 7%, anak-anak ya. Nah, berarti 1/10 dari neutropil. Kemudian ada yang suka makan. Siapa yuk yang suka makan di sini? Monosit. Monosit. Nah, yang harus kita hafal yang ketiga yaitu monosit. Kenapa kok monosit harus kita hafal? Karena dia itu lucu ya. Oh, kok lucu, Pak? Nah, dia itu memiliki sifat seperti amoeba. Tahu amoeba ya? Jadi dia bisa jadi fagosit yang memakan kuman. Nah, jadi monosit itu yang makan kuman. Jadi kumannya dimakan. Oke, hafal ya. Penyerang utama siapa? Neutrofil. Yang membentuk antibodi di mana? Pembentuk antibodi di mana? Limfosit. Limfosit. Yang bentuknya dapat memakan atau fagosit siapa? Monosit. Dan ini anak-anak, ini bukan jumlahnya tapi bentuknya terbesar. Nah, jadi bentuknya terbesar ya. Coba kamu lihat ini monosit. Monosit itu sebenarnya dua bentuk. Satu monosit biasa, satu makrofag. Ya, itu seperti itu. Kemudian yang harus kita hafalkan berikutnya itu adalah yang paling sedikit jumlahnya. Siapa yang paling sedikit jumlahnya? Basofil. Basofil. Basofil ini hanya 0,5% ya, setengah persen. Itu basofil. Yang dia itu sangat erat kaitannya dengan yang namanya alergi. Ya. Misalkan ruam-ruam merah-merah itu kalau kita terkena misalkan ada apa ya? Ada debu yang kotor kemudian kita gatal-gatal. Pernah merasakan seperti itu enggak? Iya. Nah, itu adalah cara untuk leukosit itu mengenal lebih awal atau dia itu mencegah lebih awal terjadinya infeksi pada tubuh kita. Dengan cara apa? Ketika ada benda asing itu datang ke tubuh kita,
itu dia mengeluarkan salah satunya adalah alergi ini. Histamin. Histamin. Nah, dengan adanya seperti itu, maka manusia diharapkan lebih menjauhi hal-hal yang asing bagi dirinya. Nah, itu caranya ya. Jadi ruang-ruam, kemudian gatal-gatal itu sebenarnya bukan bisa jadi penyebab gatalnya itu bukan benda yang kotor tersebut atau benda asing tersebut, tapi itu adalah reaksi tubuh kita sendiri ya Nana. Ya. Lalu kalau eosinofil ini sangat dekat dengan apa ini? Sangat dekat dengan yang namanya parasit. Parasit. Jadi kalau parasit itu biasa ditangani oleh eosinofil. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak. Coba saya tanya, yang paling besar siapa? Neutrofil. Oh, yang paling banyak neutrofil. Yang paling besar? Monosit. Yang paling banyak? Neutrofil. Yang paling sedikit? Basofil. Basofil. Yang warnanya merah? Eosinofil ya, namanya juga eosin. Eosin itu merah ya. Penyerang utama? Neutrofil. Neutrofil. Yang ada antibodinya? Limfosit. Disingkat apa ini semuanya? Limfosit. Bentimo. Kalau bisa ini urut tidak terbalik-balik ya. Iya. Kalau bisa urut, jangan terbalik-balik. Kenapa? Karena nanti ini juga dijadikan dasar untuk penentuan apa Nana? Penentuan sifat-sifat atau keadaan manusia. Dalam ini misalkan ada pemeriksaan darah leukosit. Biasanya dokter akan menulis seperti ini Nana, 0,6 ya. Wah, mic saya mati terus ini. Saya ulangi lagi, jadi kalau bisa itu urut, kenapa? Karena nanti di pemeriksaan misalkan di kedokteran itu kalau kita memeriksakan leukosit kita, maka dia itu akan diurutkan 0,6, 0,3, 86,2, 7,95. Artinya apa? Wah, ini berarti yang pertama kondisi basofilnya, eosinofil, kemudian neutrofil, limfosit, dan ini monosit ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini ukuran normalnya seperti ini ya anak-anak ya. Nah, jadi kalau basofil tuh antar 0 sampai 1, eosinofil 1 sampai 3. Nah, kalau neutrofil itu 52 sampai 76 ya. Kalau limfosit itu sekitar 20 sampai 40. Oh iya, tadi saya keliru ya, sekitar 20 sampai 40. Kalau monosit sekitar 2 sampai 8% dari jumlah tubuh kita. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini fungsinya ya, nanti bisa dipelajari sendiri, bisa dibaca, nanti saya berikan ke kalian ya. Baik, berikutnya kuis. Teman terbesar di dunia adalah Apa? fermentasi. Permen kapas. Salah. Ayo kuis ini. Permen karet. Apa ayo? Permen. Permen karet. Oh, permen karet, kecil permen karet. Permen karet kan jadi tiup jadi besar. Oh, kalau ditiup kan nanti meletus lagi. Permen jadi-jadian. Ayo, ayo. Fermentasi. Salah. Gamipir. Salah. Jawabannya adalah Permen raksasa. Permen kenyal, salah. permen Gamipir. gummy bear, Oh, permen cacing. Candy. itu
aja bahasa itu. This. Loh. Loh, Candi Borobudur. loh, Pendidikan bahasa beda Inggris. sekali. Jawabannya adalah Candi Borobudur. Itu adalah permen yang paling besar sedunia ya. Paling banyak, Mm-mm. paling besar sekaligus banyak. Ya, itu adalah permen terbesar sedunia ya. Percaya apa enggak? Saya. Kalau enggak Saya percaya, aja. silakan datang ke Jawa Tengah, itu timut ya, itu silakan ya. Itu bisa habis berapa tahun nanti itu. Borobudur. Candi Borobudur. Berapa? Lanjut. Nomor 6 ini, ayo tentang pembekuan darah. Gimana ini? Ini pernah ya kemarin ya, kan keluar lagi nih. Jadi kalau trombosit pecah mengeluarkan apa? Protombin, Oh, kok protrombin, Rek? Belum, bukan sih. trombokinase, Trombokinase. Kalau ada ase-asenya ini berarti apa ini? Merupakan apa ini? Enzim. Enzim. Jadi enzim trombokinase. Jadi kalau trombositnya itu pecah, maka trombokinase itu akan diproduksi. Nah, trombokinase itu mengubah apa? Jadi daerah di sekitar darah itu ada apa? Ada yang namanya jaring, protombin. Nah, jadi apa protombinnya? Trombin. Trombin. Ya, kemudian trombin ini nanti akan, ini trombin sudah ada di sini, mengubah fibrinogen. Ya, fibrinogen itu ada juga bukan di trombositnya tapi ada sekitar darah itu ya, ada fibrinogen. Itu adalah bentuk sebelum jadinya fibrin ya, atau bahan bakunya fibrin. Setelah ketemu trombin, maka fibrinogen akan menjadi benang fibrin dan menutup luka. Berarti jawabannya yang mana berarti? Jawabannya yang A. Betul apa enggak kalian tadi? Kemarin betul apa enggak? Nggak tahu aku lupa. Nah, ingat-ingat ya, trombosit pecah mengeluarkan trombokinase ya. Kemudian trombokinase nanti mengaktifkan protombin menjadi trombin ya, dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium. Nanti trombin mengaktifkan bahan baku fibrin namanya fibrinogen. Fibrinogen ketemu trombin jadilah benang-benang fibrin. Nah, benang fibrin inilah yang nanti akan menutup luka secara sempurna. Ada pertanyaan? Enggak. Enggak ada ya. Nah, lanjut. Nanti dihafalkan itu ya. 7. Nah, ini. Transfusi darah dari donor yang bergolongan A ke resipien yang bergolongan B menyebabkan aglutinasi. Tahu aglutinasi itu apa? Percampuran darah, Bukan, penggumpalan. aglutinasi. Ya, terjadi penggumpalan. Bahaya apa enggak ini? Bahaya. Iya. Bahaya ya, kalau sampai transfusi darahnya itu kita salah ya, salah tempat atau salah golongannya enggak cocok, maka terjadi namanya nanti akan jadi membeku anak-anak ya. Oke. Nah, ini terjadi karena apa anak-anak? Pembekuan darah ini terjadi karena apa? Karena B itu punya apa B itu? Aglutinin alfa. Jadi aglutinin golongan darah B itu mempunyai aglutinin alfa. Ya. Kenapa? Karena dia itu nanti kalau ketemu dengan golongan darah A, jadi ini kalau ketemu A nanti dia akan menjadi terjadi aglutinasi. Berarti jawabannya yang mana ini?
adalah A. jawabannya yang A ya. Jawabannya yang A. Betul? Loh, kok betul, Rek? Iya. Betul. Betul apa salah? Betul. Salah. Hah? Betul toh? Betul, betul. 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 Aglutininnya golongan darah B kan alfa. Hah? Enggak terbalik. Nah, ini. Ya. Oke. Berarti yang mana jawabannya? A. Nah, Yang A. A. Yang A. lain? A. B. Yang B apa yang A apa yang C apa yang D? A. 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 Coba dilihat dulu. Sebentar ya, bentar. Pak Injang ada WA sebentar. Harus dijawab ini sebentar. Oke, sampai mana tadi? Jadi kalau golongan darah A dulu ya. Oh, ini A ya, sorry. Jadi kalau golongan darah A, ingat-ingat ya. Golongan darah A itu punya namanya aglutinogen A. Letaknya di mana? Letaknya di eritrosit. Nah, makanya seperti itu ya. Kemudian dia juga punya punya apa? Aglutinin. Jadi anggap saja itu aglutinin itu yang menyerang atau membekukan. Punya aglutinin B. Sehingga kalau ketemu dengan B, nanti dia akan terjadi aglutinasi. Ya, berarti mana jawabannya? Yang mana? Jadi golongan darah A. Oh iya ini ya, menyebabkan aglutinasi karena bertemunya. Oh iya betul. Berarti jawabannya adalah aglutinogen dari B nanti ketemu aglutinin B. Berarti jawabannya yang B ya. Nah, aglutinogen B itu kan dari mana? Dari golongan keliru ya, keliru. Sorry. Yang mana anak-anak? Yang A ya? Sorry. Ya, betul jawabannya yang A. Ya. Jawabannya yang A, aglutinogen A ini dari golongan darah A ya, sedangkan aglutinin alfa itu dari golongan darah B. Nah, sehingga mereka bertemu akhirnya terjadi aglutinasi. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Berarti jawabannya yang A. Kita lanjut. Nomor 8. Nah, Havers dan Lacuna ditandai yang mana, anak-anak? A dan C ya. A dan C. A dan A dan C. Dan C. Nah, Havers itu yang tengah-tengah karena di sana itu ada apa Havers itu? pembuluh darah. Pembuluh darah ini ya. Jadi tulang itu adalah salah satu bagian tubuh yang masih dialiri darah atau disokong oleh darah. Jadi dia itu membutuhkan nutrisi juga ya, anak-anak ya. Tuh, jadi tengahnya. Terus kalau Lacuna itu apa Lacuna itu? Ini Tempat osteosit itu. tempat. Osteosit. Selnya tulang. Oke. Kemudian di sini ada lapisan, layer-layer atau lapisan-lapisan itu disebut apa? Siapa yang tahu? Lamela. Lamela. Kemudian yang di bagian luar namanya apa? Baik, silakan dilihat. Sudah?
Apa namanya bagian terluar? Periosteum. Periosteum. Jadi bagian paling luar terkeras itu namanya adalah periosteum. Kemudian lapisan-lapisan ini namanya adalah lamela. Kemudian di sini ada yang namanya lakuna mengandung osteosit atau sel tulang keras. Jadi selnya ada di sini. Kemudian ada namanya kanakuli. Apa itu kanakuli? Itu adalah saluran kecil yang mengandung bahan namanya sitoplasmik untuk pembuatan osteosit. Apa itu tadi osteosit? Osteosit itu adalah sel tulang keras. Begitu anak-anak. Ada pertanyaan? Yang di tengah-tengah sendiri itu namanya saluran Haworth. Nah, ini dia memiliki pembuluh darah dan pembuluh saraf. Oke, makanya gigi itu kan juga termasuk tulang ya. Dia juga memiliki pembuluh darah dan pembuluh saraf. Begitu anak-anak. Ada pertanyaan? Perlu diulang? Coba, ayo. Yang A itu namanya apa? Havers. Haworth. Yang B? Loh, lupa. Coba pelajari lagi. Bagian paling luar namanya periosteum. Kemudian lapisan-lapisan namanya lamela. Bagian dalam tengah sendiri namanya Haworth. Bagian seperti sel tengah-tengahnya namanya adalah lakuna, mengandung selnya tulang keras. Ya, sudah cukup? Baik. Lagi. Yang A namanya apa? Havers. Yang B. Kanakuli. Bukan. Lamela. Lamela ini lapisannya maksudnya ya, ini lapisannya ini. Yang C, Oh. C. Lakuna. yang D, Periosteum. periosteum. Berarti jawabannya ini adalah A dan C. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Itu bagian dari tulang keras kita ya. Oh, jadi lapisannya ternyata banyak ya. Jangan anggap tulang kita itu tidak mempunyai pembuluh darah. Mereka punya pembuluh darah. Makanya dia bisa memanjang ya. Karena terjadi pertambahan panjang atau pertumbuhan di dalamnya. Oke, nomor berikutnya. Makanan sehari-hari itu tidak mengandung lemak ya. Nah, tapi kadang kalau orang itu walaupun tidak makan lemak dalam kehidupan sehari-hari, ternyata itu juga seseorang itu dapat menimbun lemak. Nah, jadi pernyataan berikut manakah yang tepat menjelaskan hal tersebut anak-anak? Mana yang paling tepat menurutmu? Mana yang paling tepat kira-kira? Sebentar. Oke, yang mana jawabannya? Yang ternyata walaupun kita tidak makan lemak, kita bisa gemuk. Dari mana gemuknya itu? Ayo. Lemak. Nah, ternyata yang di anak-anak glukosa itu bisa jadi dari karbohidrat misalkan ya. Kalau kita kelebihan ya, jadi kelebihan zat gula itu ternyata dapat disimpan dalam bentuk lemak ya, menjadi lemak ini ya. Jadi nasi itu kalau kebanyakan juga bisa menimbulkan seseorang itu gemuk ya. Jadilah nanti disimpan di lemak. Lalu disimpan di jaringan adiposa. Adiposa itu maksudnya jaringan di bawah kulit yang mengandung lipid. Lipid itu berarti apa lipid anak-anak? Ya, lemak ini. Ya enggak? Jadi bagi seseorang yang terlalu makan karbohidrat berlebihan, misalkan makan mie terlalu banyak, atau misalkan makan, ya, makannya nasi, ya, lalu dicampur mie. Ya, lauknya itu adalah perkedel
jagung. Ya. Nah, apa yang terjadi sama makanan ini anak-anak? Karbohidrat semua. Semuanya karbohidrat, tapi sering dilakukan oleh kita kan ya, terutama orang-orang Indonesia suka makan nasi tambah mie, ya enggak? Nah, lauknya perkedel jagung. Nah, semuanya ini karbohidrat. Jadi makanannya kurang seimbang ya dalam hal gizi. Nanti kalau kebanyakan, maka akan disimpan dalam bentuk lemak. Nanti akhirnya jadi lipid di jaringan adiposa. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa. Ada? Ada. Lanjut, nomor 10. Apa alasan katak dewasa selalu membutuhkan air, anak-anak? B. Ya, karena kulit B. basah nanti akan melarutkan oksigen untuk diserap dalam tubuhnya, karena kita tahu katak itu bernafas lewat paru-paru dan kulit. Kulit. Nah, seperti itu ya. Nah, saya rasa tidak ada pertanyaan ini. Lanjut. Wah, ini bahasa Jerman ya. Bahasa Inggris ya. Bahasa Jerman. Gagas setup. Setup itu artinya menyusun. An experiment also in the diagram below. Jadi di sana itu disusun seperti itu. Kita tahu ada lampu di sini. Lampunya itu ada arah ke sini. Artinya lampunya itu bisa dimajukan atau bisa ke belakang. Kemudian di sini ada water plant. Water plant itu berarti tanaman air. Ini water. Terus ada bubble. Apa bubble itu? Lembung. Gelembung setelah diberi sinar. Ternyata dari percobaan tersebut ya, ini ada diagram hubungan antara distance. Apa distance itu anak-anak? Jarak. Ini number of gas bubble. Berarti jumlah dari gelembungnya. gelembung. Dengan asumsi bahwa kalau gelembungnya semakin banyak maka fotosintesisnya juga terjadi lebih intensif. Nah, kira-kira dari sini kita tahu apa? Kalau 5, jaraknya 5 cm, bubble-nya jumlahnya 16. 15 ini ya kira-kira ya. Kalau dijauhkan, bubble-nya tinggal 12. Yo, dijauhkan lagi, tinggal 7. Sampai kalau 30 cm hanya tinggal 1 bubble saja. Nah, based on the above result, jadi berdasarkan hasil di atas, which one of the following, yang mana satu dari di bawah ini is the correct conclusion. Conclusion itu apa artinya, Nana? Hasil. Kesimpulan. Jadi kesimpulan sing korek. Apa korek artinya? Yang benar. Benar. Mana kesimpulan yang benar? D delta. Rasanya D. Yang D. Coba kita Iya. cek. The higher the intensity of light. Jadi tingginya intensitas cahaya ya. The higher of the rate photosynthesis akan membuat higher itu kan tinggi. Atau banyak, ayo tinggi, higher berarti lebih. Jadi lebih banyak cahaya akan lebih banyak terjadi fotosintesis. Betul apa tidak? Benar. Ya, jawabannya adalah yang D. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Ada. Lanjut nomor 12 anak-anak. Masih bahasa yang sama. Itu Mr. Muhammad, remove. Artinya remove itu apa? Menghilangkan. Nah, dihilangkan. The outering of steam. Apa artinya? Itu bagian daerah luarnya batang tanah. Bagian luar batang, tapi outer ring. Ring itu berarti cincin ya. Jadi diambil, jadi bentuknya cincin. Of the stem of the plant in a garden. Jadi di plant ini kurang T-nya ini ya. Of the plant in a garden. Jadi di tumbuhan di taman. So in diagram below seperti yang tunjukkan di bawah ini. He continue to water the plant daily. Apa artinya?
Ya, Ya, masih menyiram tanaman tanamannya setiap hari. Ya. Jadi watering plant daily. Jadi setiap hari masih menyiram tanaman tersebut. Which of the following would be the most likely observation? Jadi yang mana yang di bawah ini yang apa kira-kira? Yang paling likely paling mungkin. paling mungkin ya. Ini of the plant after several week. Several artinya Setelah apa? beberapa minggu. Kalau B. yang gimana? B. Yang B. Swell itu artinya Iya. apa? Membengkak. Membengkak ya. Jadi semakin gede, dhuwure gede. Yang A, kenapa? Leaf B died. Daun yang P mati. Daun yang layu gitu. Betul apa tidak? Enggak. Tidak. Kenapa kok tidak? Karena masih dapat air dari. Karena masih dapat Pokoknya dapat air kan enggak apa-apa. mendapatkan air. Yang atas juga tetap mendapatkan air. Kenapa? Karena sebenarnya anak kalau kita pindah atau kita hapus kita ambil bagian yang paling luar dari batang, yang Kita cuma diambil kena flumnya toh. hanya bagian phloem yang hilang. Filmnya masih bisa bawa air, jadi Filmnya masih ada? fotosintesis. Ya, ternyata silemnya itu masih ada. Kan pembuluh kayu kan di dalamnya kan ya. Artinya apa? Artinya air ini masih bisa tetap ke samping maupun tetap ke atas. Jadi yang atas masih tetap baik, yang bawah juga tetap baik. Kenapa yang bawah tetap Biasanya buat baik? cangkok Nah, ini. masih ada daunnya ya. Artinya walaupun ini terpotong pun yang bawah lehpi atau daun yang P tetap baik. Kenapa? Dapat nutrisi dari bawah dan juga dia bisa melaksanakan fotosintesis. Cuma bagian bawah ini tidak mendapatkan jatah dari atas. Kenapa? Karena phloemnya terputus, maka hasil fotosintesis dari atas ini tidak turun ke bawah. Tertahan di mana? Di bagian atas potongan tersebut. Jadi tertahan ya. Nutrisinya tertahan. Sehingga yang terjadi apa di sini? Terjadi pembengkakan. Nah, seperti itu. Kalau ini dikasih tanah apa yang terjadi anak-anak? Kalau kasih tanah kira-kira apa yang terjadi? Nanti tumbuh tunas barunya tinggal Nanti dicangkok. kalau kasih tanah dia akan tumbuh jadi akar-akar yang baru. Nah, kalau tidak dikasih tanah di sini akan terjadi swellet atau terjadi pembengkakan. Berarti betul jawabannya yang B. B only. Oh C berarti ya ini ya. Berarti B only. Berarti jawabannya. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada ya. Wah, ini merupakan soal tentang analisis ya. Salah bahasa Inggris ya analisis ya. Tentang percobaan ini. Lanjut nomor 13, nenek moyang spesies 2 dan 3 itu mana? B. Yang B. yang B. B. B itu ya, dia nanti jadi nenek moyangnya spesies 3, spesies C maupun spesies 2 ya atau spesies yang A. Jadi B itu sebagai nenek moyangnya ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada ya, jadi semakin ke bawah dia akan jadi nenek moyang dari yang lainnya. Lanjut nomor berikutnya. Oh, ternyata kuis. Silakan. Sama aja. Sama aja. Sakit kakinya, Pak. Apa? Sakit kakinya. Kakinya. Jawabannya kakinya. Ya, kakinya sakit. Kan habis jatuhin besi 50 kilogram loh. Antara besi 50 kg dengan kapas 50 kg ya pas. Kalau dijatuhkan di kaki nanti sakitan mana? Jawabannya sakitan kaki. Bukannya sakit. Kan besi kan enggak sakit, kapas juga enggak bisa sakit, yang bisa sakit adalah kaki ya. Pinter. Ya, ada pertanyaan?
Nggak ada ya? Tidak. Nggak ada ini ya. Sepakat ya, sepakat ya. Sepakat. 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 Heeh. Lanjut. Ah, perhatikan bagian dari tumbuhan gimnosperma. Wah, apa ini? Ini Trobilus. Gimnosperma itu maksudnya apa? Tumbuhan, Berbiji terbuka. tumbuhan berbiji Terbuka. terbuka. Coba kita analisis, kita perdalam. Kalau kebalikannya dari gimnosperma namanya adalah Angiosperma. 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 Nah, berarti berbiji Tutup. tertutup. Dia punya dua anggota. Siapa? Angiosperma itu punya dua anggota siapa? Dan monokotil. Ya, dikotil dan Monokotil. dikotil contohnya mangga, monokotil contohnya jagung, itu termasuk tumbuhan yang angiosperma, yaitu berbiji tertutup. Artinya apa, Pak? Ya bijinya itu tidak terbuka. Ya, beda sama gimnosperma ya. Gimnosperma itu adalah tumbuhan berbiji terbuka. Nah, bagian yang ini tuh namanya apa, Nana? Kalau di dalam gimnosperma Trobilus. namanya adalah Trobilus. ya. Trobilus. Nah, seperti ini ya. Di bagian ini tanaman apa ini? Pinus. Ini pinus ya. Nah, pinus itu salah satu tumbuhan yang memiliki trobilus. Trobilus itu ada berapa jenis? 2 biasanya. Ya, dua. Ada Strobilus jantan, Strobilus betina. Sehingga tumbuhan berbiji terbuka itu ya, atau namanya adalah gimnosperma, itu apa? Bijinya itu tidak tertutup. Nah, jadi dia punya alat kelamin jantan dan betina yang namanya adalah strobilus. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Nah, lanjut 15. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Hanya digunakan untuk mengangkut sari makanan. 2. Berwarna merah muda. Tidak mengandung hemoglobin. Hanya digunakan untuk mengangkut O2 dan CO2 untuk mengangkut sari makanan dan udara pernafasan. Pernyataan yang benar untuk darahnya serangga. B. Yang mana? C. Siapa C? Coba yang pertama. Bentar. Darah serangga itu warnanya apa? Jauh. Bukan merah. Warnanya hitam kalau nggak salah. Hitam apa hijau gitu. Maaf ya, mic saya juga termati lagi. Jadi warnanya adalah Hitam. ah, Hitam. hitam. Ya. Biru, Pak, biru. Biru. Betul darahnya biru? Kuning kehijauan. Kayak yang Ya, bisa jadi memang tidak berwarna. Ada yang warna agak kebiruan ya. Nah, kenapa dia tidak berwarna merah? Tidak memiliki hemoglobin. Tidak mengandung hemoglobin. Darah serangga ini namanya adalah hemolimfa ya. Jadi dia itu tidak berwarna merah karena dia tidak memiliki hemoglobin. Karena tidak punya hemoglobin berarti tidak berwarna merah, maka jawaban yang ketiga ini betul ya. Kemudian mana lagi yang betul? Karena tidak punya eritrosit, tidak punya hemoglobin, berarti tidak bisa digunakan untuk apa? Untuk Mengangkut mengangkut oksigen dan karbon karbon dioksida. dioksida. Maka nomor 4 jangan dipilih ya. Termasuk mengangkut udara pernapasan, tidak. Maka jangan dipilih nomor 5 ya. Berwarna merah muda juga tidak ya. Jadi Sehingga hanya bisa digunakan untuk mengangkut sari makanan dan juga untuk tidak mengandung hemoglobin. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3 adalah yang B. Ada pertanyaan?
Tidak ada. Nah, pertanyaannya, kalau saya yang bertanya, berarti CO2 sama O2 nanti diangkut siapa? Kalau dalam Itu serat trakea namanya. Trakea, iya, trakea. jadi dia akan menyebar lewat sistem pernapasan yang kita sebut sebagai trakea. Jadi masuk langsung ke dalam tubuh dari serangga tersebut. Ada pertanyaan? Nah, beda sama Tidak. manusia. Manusia itu darahnya multiguna ya. Selain menyebarkan oksigen dan membawa CO2 dari seluruh tubuh itu, dia juga memiliki fungsi mengangkut sari makanan ya, juga untuk membunuh kuman ya. Banyak sekali fungsi dari darah kita ya. Ya, kalau serangga hanya punya hemolimfa. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, seperti ini. Ya. Oke, lanjut nomor 16. Perhatikan kabar berikut ini mengenai kejadian leher botol atau namanya bottleneck event yang terjadi pada sebuah populasi ya Nana ya. Tahu ya maksudnya ini bottleneck event ini? Coba ini maksudnya populasi itu jumlah penduduk. Jadi pertama jumlah penduduknya segini lalu langsung gejlok. Berarti maksudnya apa yang terjadi ini? Jumlahnya Penurunan drastis. penurunnya Penurunan secara drastis. Ini terjadi karena apa kira-kira penurunan seperti ini? Bencana alam. Bisa jadi bencana alam, Pokoknya perang, hal-hal buruk ya, itu. Kematian bencana penduduk. alam dan perang ya. Nah, itu penyakit juga bisa ya. Penyakit masuk ke bencana ya. Misalkan seperti COVID-19 kemarin ya. Itu kan populasi Menyimpang. ya. Atau penyimpangan perilaku. Tahu penyimpangan perilaku ya? Jadi banyak orang-orang sekarang itu biasanya tidak mau punya anak ya. Tidak mau. Oh gitu. Kan ada. Nah, itu biasanya sekarang itu malah banyak terjadi di mana? Di negara-negara maju. Contohnya yang mengalami permasalahan seperti ini. Ya soalnya kalau kan- misalnya kita terus kayak orangnya lu gak mau menjalankan program gak punya anak, overpop kotanya. Mm-mm. Ya, Ya seperti itu. Contohnya Jepang. Di Jepang itu banyak Nah, pasangan yang mereka menikah tapi tidak mau memiliki anak. Alasannya kenapa? Karena di Jepang itu untuk punya anak ini mereka harus mengeluarkan ongkos yang mahal. Kenapa kok mahal? Karena di sana itu ongkos misalkan untuk menyewa babysitter misalkan ya, itu bisa jadi gajinya itu mirip dengan gaji orang-orang yang profesional. Gajinya dokter bisa jadi sama dengan gajinya babysitter anak-anak. Besar ya, Pak. Jadi mahal sekali sehingga tidak mau punya anak. Apalagi orang Jepang itu terkenal dengan apa itu? Terkenal dengan kerja yang begitu panjang ya. Jadi kerjanya itu mulai dari pagi bisa jadi sampai malam, besoknya kerja lagi dari pagi sampai seperti itu. Itu orang-orang Jepang punya sehingga tidak kadang-kadang mereka sedikit repotan kalau harus memiliki anak, sehingga nah seperti negara-negara Jepang itu bahkan memberikan subsidi bagi mereka yang mau punya anak. Jadi yang punya anak malah dibayari ya. Ya, biar apa? Biar terjaga populasinya. Nah, tapi selain penyimpangan perilaku ini juga ada bencana dan perang yang nanti dapat menyebabkan bottleneck event ini. Ya, pertanyaan berarti yang D betul ya atau sesuai. Nah, kita cari yang tidak sesuai anak-anak. Kira-kira yang mana? B. Yang mana? B. B, kita cek yang B. Elain coba jawab yang B. Terjadi hanyutan genetik. Ini istilah ya. Ini enggak terhanyut sungguhan di sungai enggak. Hanyut artinya hilang. Jadi genetiknya atau sifat-sifat dari genetisnya akan hilang, mengakibatkan populasi berkurang dan keberagaman meningkat. Kenapa kok ini salah? Kalau populasinya berkurang ya keberagamannya juga berkurang. Ah, ternyata salahnya di sini ya. Seharusnya kalau populasinya berkurang, maka keberagamnya akan menurun. ya, sehingga ini seharusnya menurun. Nah, inilah yang B bisa kita anggap tidak sesuai dengan grafik. Oke, ada pertanyaan? Ya.
Jadi makin ke sini nanti semakin homogen, artinya semakin sama ya. Sehingga kalau misalkan banyak, misalkan kejadian misalkan seperti bencana alam atau perang nanti atau banyak orang yang meninggal, maka semakin sedikit keberagamannya. Artinya misalnya orang itu akan menikah atau mencari pasangan ya orang-orang yang sejenis, jenisnya sama ya atau homogen. Sehingga keberagaman kurang terjadi. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Ya. Tidak. Nih, lanjut lagi tentang populasi lagi. Mana ini? Jawaban yang benar. Yang tanyakan yang tepat loh ya. Yang nomor 1 tepat apa enggak? Pohon A dan pohon E membentuk kanopi yang menutup vegetasi lain lebih rendah. Betul apa enggak? Tidak. Oh, betul. Tepat. Kenapa? Betul. Kalau kita Ilalangnya lihat, nanti sama-sama belukar tiba-tiba hilang. kalau nanti di sini ada sinar matahari ya, maka terbentuk sebuah hambatan untuk tumbuhan di bawahnya. Jadi tumbuhan di bawahnya tidak sempat mendapatkan matahari, ya. Makanya mati. Yang kedua, pohon ek mengubah pH tanah. Membuat tanah hutan lebih cocok untuk semak belukar dan pohon lainnya. Ini betul apa salah? Salah. Salah. Ya enggak? Kalau kita Salah. lihat di sini semak belukarnya sama ilalangnya makin lama makin hilang kan ya. Berarti membuat Iya. cocok. Berarti jangan jawab yang nomor 2. 3. Akar semak belukar berproliferasi. Apa berproliferasi itu anak-anak? Ini ya, menyebar dengan cepat. Kayak menyebar dengan cepat. Betul apa tidak? Berproliferasi. Salah ya, jangan dijawab. Salah, Pak, Karena salah. semak belukar kalau kita lihat semak belukarnya habis, ya. Yang 4, seiring waktu ilalang kalah berkompetisi dengan semak belukar, betul apa tidak? Iya betul. Nah, betul ya. Kenapa? Betul, Karena betul, awalnya betul. ilalang ada, tinggal sedikit di sini habis. Nah, di sini ya semak belukarnya masih ada ya, masih ada. Tapi walaupun terakhirnya semak belukar juga kalah berkompetisi dengan yang lainnya. Tapi seiring waktu maksudnya ada di antara waktu tersebut ilalang itu kalah berkompetisi dengan semak belukar. Berarti jawabannya adalah 1 dan 4. Betul apa enggak jawabanmu? Betul, Pak, betul. 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 Oke, soal yang terakhir. Ayo. Pernyataan yang tidak sesuai dengan peristiwa di atas. Coba 1. Bayangan yang dihasilkan bersifat nyata. Betul apa tidak? Bayangan mata itu bersifat nyata. Iya. Benar. Buktinya apa buktinya? Buktinya Kali bayangannya. tertangkap ya, tertangkap siapa? Layar. Dan bayangan yang tertangkap layar itu pasti memiliki sifat nyata. Ya. Yang kedua, saat melihat benda yang jauh maka lensa kita akan mencembung. Betul apa salah ini? Salah. Salah. Seharusnya kalau jauh itu dia itu akan memipih. Ya. Kalau dekat itu dia akan mencembung. Itu adalah dekat. Nah, berarti salah. Jangan dijawab. Terus bayangan yang dihasilkan lebih kecil karena benda berada di ruang 3 lensa mata. Betul apa salah? Benar. 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 Enggak. Kan bendanya di ruang 3, bayangannya di ruang 2. Betul kan? Nanti dari 3 ke 2 lebih kecil. Benar. Ketika keadaan terang, pupil mata akan membesar karena iris memanjang. Tidak. Salah. Salah ya. Nah, akan membesar. Seharusnya ini mengecil. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Yang ditanyakan yang tidak sesuai ya. Tadi aku bacanya salah, terus aku bacanya yang sesuai. Ya, berarti yang tidak sesuai adalah 2 dan 4. Maka jawabannya yang D. Ada pertanyaan? Enggak. Baik anak-anak, sementara sampai ini dulu karena waktu kita sudah habis, kita harus akhiri ya.